Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 9, tetap semangat untuk belajar hari ini ya tentang IPA. Kita lanjut. Tadi video pertama sudah Ibu kirim. Itu tentang persilangan monohibrid atau persilangan dengan melihat satu sifat beda. Oh ya, tadi Ibu lupa ya, belum menjawab hasilnya seperti apa. Kan kita baru sampai selesai persilangannya udah sampai dapat perbandingan fenotipnya yaitu 3:1, perbandingan genotipnya adalah 1:2:1. Tapi jawabannya nggak ada yang 3:1 di sini. Pakainya persen. Gimana kalau dalam bentuk persen? Mungkin kalau anak yang sudah mengerti tentang persen gampang ya. 3:1. Pertama, yang harus kamu ingat kalau mau mencari dalam bentuk persen, kamu jumlahkan dulu 3 ditambah 1. Itu jadinya 4. Ya. Kalau kamu mau mencari persen merah, berarti merah kan di sini ada 3 nih. Mau mencari persen merah, 3 dibagi 4. 4-nya dari mana? Tadi ya, 3 ditambah 1, 4. Jadi mencari merah 3/4 dikali 100%. Karena kita mau mencari persennya. Nah, terus 100 bagi 4. Dapatlah 25. 25 dikali 3, 75. Maka dari itu persennya kita pindahkan. Makanya merah mendapatkan 75%. Putih sisanya. Karena dari 100% sudah kepake 75, berarti sisanya tinggal 25%. Maka dari itu jawaban untuk nomor 24 jawabannya adalah 75% merah berbanding 25% putih. Oke, untuk 24 sudah. Kita akan lanjut untuk nomor 25, yaitu persilangan dihibrid atau persilangan dengan melihat dua sifat beda. Oke, di sini nomor 25, persilangan antara gandum berbiji bulat kuning. Dia langsung kasih genotip ya. Fenotipnya biji bulat kuning. Ya. Nah, bisa kita lihat sama kalian di sini yang namanya bulat dia memakai B besar. Kuning dia memakai K besar. Ya. Oke, sudah jelas berarti bulat dan kuning sama-sama bersifat dominan karena pakai huruf besar. Nah, yang satunya lagi temannya, bulat lawannya kisut, kuning lawannya hijau. Karena ini pakainya huruf kecil dua-duanya udah pasti ini adalah bersifat resesif. Tuh. Dah. Ingat, ini memakai dua sifat beda. Otomatis pakai dua huruf yang berbeda. Satu untuk bulat dan kisut, satu untuk kuning dan hijau. Ya. Jadi kalau kalian nih, perhatikan dulu di soal. Kalau ada kata-katanya fenotipnya 2 saja yang dia sebutkan, bunga mawar merah dan misalkan bunga mawar merah dan kelopak banyak gitu. Berarti kan itu udah 2 sifat. 2 sifat berarti kalian pakai 2 huruf. Kalau tadi kan cuma bunga mawar merah dikawinkan dengan bunga mawar putih, 1 sifat, makanya pakai hanya 1 huruf. Nah, sekarang kita udah pakai 2 huruf nih. Kemudian memperoleh F1 gandum berbiji bulat kuning. Biji bulat kuning. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, sifat biji gandum yang dihasilkan adalah kisut kuning, kisut hijau, bulat kuning, bulat hijau dengan perbandingan. Oke, kita akan mulai masuk ke dalam pengerjaan. Di sini ya. Ibu sudah mencoba menuliskan halaman 57. Ini dihibrid, dua sifat beda. Kemudian kita tulis parentalnya. Kita nggak pakai menentukan lagi hurufnya karena sudah disiapkan sama mereka. Genotipnya B besar, B besar, K besar, K besar. Ini untuk jantannya. Disilangkan dengan betinanya itu B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Bawahnya adalah fenotipnya bulat kuning, kisut hijau. Gamet, karena ini ada 4 huruf dan berbeda, gametnya berarti berpasangan nih. Oke, kamu ambil 1 dari sini karena ini 1 huruf yang sama, B besar ambil turunin B besarnya. K besar turunin ke 1 K besarnya. Gabungkan. Ini bedanya dengan tadi monohibrid ya. Monohibrid cuma 1 huruf dan dia gametnya sendiri-sendiri. Kalau ini udah bicara 2 huruf, berarti kan ada 4 nih.
Sebenarnya gametnya harusnya ada 2 ya, tapi karena sama cukup ditulis 1, B besar, K besar. Begitupun dengan yang ini, B kecil, K kecil. Akhirnya untuk F1-nya tinggal kita gabungkan. Tapi untuk hasil, jangan pernah menuliskan B besar, K besar, B kecil, K kecil. Ingat, mereka berpasangan, alelnya ada. B besar pasangannya atau alelnya adalah B kecil. Pasangan ini namanya alel ya. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Berarti kamu tuliskan sini K besar, K kecil. Ya, ini genotifnya. Nah, di sini kan ada yang dominan B besar. Ya, B besar dominan, K besar dominan. Otomatis B besar tadi menandakan bulat, K besar menandakan kuning. Nah, dari itu genotip B besar, B kecil, K besar, K kecil, fenotipnya adalah bulat kuning. Ini untuk F1-nya, keturunan pertama. Kemudian rumusnya jangan lupa bahwa mencari keturunan kedua adalah F1 disilangkan dengan F1. Kita tulis parental kedua ya, anaknya nih, B besar, B kecil, K besar, K kecil disilangkan dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ingat, selalu disebutkan. Jangan enggak, B, K, K gitu, jangan salah. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ini fenotipnya ya, bulat kuning, bulat kuning. Sekarang kita menentukan gametnya nih, karena kan harus 2 huruf, biar kalian nggak bingung, karena mereka sifatnya segregasi tadi, berhak memilih pasangan gametnya yang mana. Gamet pun nanti berhak ketemu dengan gamet yang lain yang mana. Nah, kita tulis di sini, bikin papan persilangannya sama, papan gamet ya. Bedanya papan gamet dan papan persilangan, kalau persilangan di ujungnya ada kayak gini nih, jantan betina. Kalau gamet ditulis huruf G. Nah, gamet ini kan ini ada 4 huruf. Jadi tuliskan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ya. Kalau nanti di sini B besar, B kecil, K besar gimana Bu? Ya berarti B besar, B kecil, udah K besar aja, K kecilnya nggak ada. Kalau misalkan B besar, K besar, K kecil, berarti B-nya cukup 1, nggak ada B kecil, K besar, K kecilnya 2. Gitu ya. Sekarang untuk melihat gametnya yang dihasilkan, B dulu ya, lihatnya baru K. Karena ini bukan alelnya. Jadi kalau alel boleh tidak harus yang dominan di depan. Contoh nih, B besar, K besar. Ini kan di sini. B besar, K besar. Jadi tulis B besar, K besar. Mau nulis yang ini, lihat B besar, K kecil. Berarti B besar, K kecil. Nah ini sama ini. Nah ini yang ibu bilang B kecil, K besar. Walaupun ini B kecil sifatnya resesif, K besar sifatnya dominan, nggak boleh dibalik. Bukan jadi KB ya, bukan K besar B kecil. Tetap B-nya dulu yang harus kita tulis walaupun dia sifatnya resesif. Kan ini gamet. Gamet ya. Jadi nggak ngaruh untuk dominan resesifnya. Ya. Kemudian yang ini B kecil, K kecil. Jadi yang ini pun sama, B besar, K besar, B kecil, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K kecil. Jadi masing-masing induk punya 4 macam gamet, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dari 4 gamet itu kalau mau bikin papan persilangan, ingat 4 tambah 1, jadi bikin kotaknya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ke bawah juga sama. 1, 2, 3, 4, 5. Gamet tambah 1. Kemudian dikotak-kotakin, kalau sudah kasih silang, ini jantan, ini betina. Bahwa ini untuk gamet betina, ini untuk gamet jantan. Kita tulis B besar, K besar, B kecil, K besar, B besar, K kecil, dan B kecil, K kecil. Yang ini juga sama. B besar, K besar, B kecil, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K kecil. Ibu ngasih K kecil gitu ya, biar bisa membedakan nanti. Oke, dari sini kalian sudah bisa belajar lagi. Ya, kalau misalkan ibu mau ngisi kotak di sini, berarti lihatnya ke atas sama ke sini. Ya, sejajarkan. Karena di sini lihat B-nya dulu, B besar, yang ini B besar. Berarti tulis dulu B besar, B besar. Sekarang ada K kecil, K kecil. Berarti tulis K kecil,
K kecil. Gitu. Lihat. B besar, K kecil, K kecil. Kalau udah gini harus pasangan ya. Jadi kalau B dulu tulis nih. K setelah mengikuti ya. Jangan nulisnya B besar, K kecil, B besar, K kecil, salah. Jadi BK salah. Ya, B besar, K kecil, K kecil. Lanjut, misalkan ngisi yang di sini. Mengisi yang di sini ngelihat ke atas, B besar K kecil sama B kecil K kecil. Berarti B besar B kecil K kecil K kecil. Tuh. Ngisi yang di sini misalkan. Ini ada B kecil K kecil sama ada B besar K besar. Berarti B besar B kecil K besar K kecil. Lihatnya ke ujung sana sama ujung sini. Yang ini yang dekat sini. Ini ya. B besar K besar sama B kecil K besar. Berarti nulisnya B besar B kecil K besar K besar. Tuh. Nulis yang paling dekat. Ini kan B besar K besar K besar. Berarti B besar K besar K besar. Kemudian ada lagi B besar B kecil K besar K besar. Udah lagi nih B besar K besar K kecil. Tuh, jadi nanti kalian bisa ngisi semuanya nih. Harus kita isi semua ya. Jadi B kecil K besar K besar. B besar K besar K kecil. B besar B kecil K besar K kecil. B besar B kecil K besar K kecil. Kemudian yang ini yang bawah B kecil K besar K kecil. Yang ini B besar B kecil K besar K kecil. Kemudian B besar B kecil B kecil dua-duanya, sorry. B kecil K besar K kecil. Ya, kemudian ada B besar B kecil K kecil K kecil, dan yang terakhir B kecil K kecil K kecil. Nah, ini bentuk-bentuk genotifnya. Jadi kalau mereka punya 4 gamet, kemungkinan anak-anaknya bisa jadi 16 anak. Dengan kemungkinan genotip ya kayak gini nih. Tuh, nanti kalian coba ya di rumah ya, sambil diperhatikan kanan kirinya. Oke, sekarang kita akan menentukan fenotipnya dari setiap hasil genotip ini. Ingat kalau ada B besar, K besar udah pasti bulat kuning. Ya, ingetin. Oke, kayak ini misalkan, berarti ini bulat kuning. Yang ini bulat kuning. Yang ini juga bulat kuning. Ini bulat kuning. Bu, kenapa itu bulat kuning? Karena ada B besar, ada K besar. Walaupun cuma satu-satu. Nah, ini kan B kecil nih. Berarti kisut. Karena ada K besar, kuning. Kisut kuning. Ini bulat. Ininya hijau, K kecil. Terus ini kecil dua-duanya, berarti kisut hijau. Yang ini ada B besar, berarti bulat. K-nya kecil, berarti kisut. Nah, ini B besar, bulat. Adanya K kecil, berarti kisut. Ini B besar, bulat. Ada K besar, berarti kuning. Bulat kisut. Ibu salah nih. Ini berarti bulat hijau. Sorry. Bulat hijau. Yang ini juga bulat hijau. Udah, ada lagi nggak yang salah Ibu? Bulat kuning, kisut kuning, kisut kuning, kisut hijau. Ya, udah. Sekarang yang ini, berarti ini kisut kuning. Karena ada besar. Ada B besar bulat, ada K besar kuning. B kecil berarti kisut, K besarnya kuning. Ada B besar berarti bulat, ada K besar berarti kuning. Ada B besar K besar berarti bulat kuning. Ada B besar K besar berarti bulat kuning. Nah, ini hasilnya. Walaupun Ibu nulisnya buru-buru ya. Oke, sekarang kita udah punya. Coba dihitung bulat kuning ada berapa. Kita cari yang bulat kuning. Oke, ini bulat kuning ya. 1 bulat kuning. 2 bulat kuning.
3 bulat kuning, 4 bulat kuning, 5 bulat kuning, 6 bulat kuning, 7 bulat kuning, 8 bulat kuning, 9 bulat kuning. Tuh, udah nggak ada lagi kan yang bulat kuning? Berarti di sini ada 9 bulat kuning. Oke, sekarang kita lihat yang bulat hijau. Ada berapa bulat hijau? Kita cari bulat hijau. Bulat hijau. Mana bulat hijau? Nih, 1 bulat hijau. 1 ya, bulat hijau. 2 bulat hijau. 3 bulat hijau. Udah nggak ada lagi. Tinggal sisa 1, 2, 3. Mana lagi yang belum ditandain ini ya? 1, 2, 3, 4. Jadi tadi 3 bulat hijau. Tes. Kemudian kita cari kisut hijau. Kisut hijau belum ya? Kisut hijau. Mana kisut hijau? Oh, kisut hijau ada cuma 1. Kita taruh di sini. 1 kisut hijau. Yang belum adalah kisut kuning. 1 kisut kuning. 2 kisut kuning. 3 kisut kuning. Berarti 3 kisut kuning. Dan udah semua udah ibu tandain tuh. Udah dicoret semua. Nggak ada lagi yang tertinggal. Semuanya totalnya ada 16. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16. Total anaknya 9, tambah 1, tambah 3, tambah 3, 16. Pas. Nah, ini hasilnya. Sekarang kita cocokkan dengan kunci jawabannya. Dia mintanya dimulai dari kisut kuning, kisut hijau. Kisut kuningnya ada 3. Berarti dimulai dari angka 3, kisut kuning 3. Terus dia minta yang kedua adalah kisut hijau. Kita minta kisut hijau 1. 1 ya, 3 banding 1. Kemudian dia minta lagi bulat kuning baru bulat hijau. Bulat kuningnya ada 9, bulat hijaunya ada 3. Jadi perbandingannya 3 banding 1 banding 9 banding 3. Kita cari. 3 banding 1 banding 9 banding 3. Jadi jawabannya adalah yang B. Gitu. Jadi kamu nyusunnya tergantung dari dia mintanya yang mana dulu. Kalau dia mintanya bulat kuning ya berarti 9. Dia minta bulat hijau dulu berarti depannya 3. Dia mintanya kisut kuning berarti 3. Kisut hijau berarti 1. Dari sini kalian bisa mengambil kesimpulan bahwa perbandingan fenotip F2 di hibrid, perbandingan fenotip F2 di hibrid adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Tapi kamu harus lihat dulu di sini. Bu, 9 itu untuk apa? Kalau nanti pertanyaannya bukan tentang bulat kuning, misalkan merah tangkai banyak misalkan, nah kamu perhatikan dulu. Jadi walaupun kamu dikasih soal di hibrid bukan dengan bulat kuning kisut hijau, tapi kamu bisa jawab walaupun nggak harus mencari. Caranya gimana, Bu? Perhatikan dulu di sini bulat kuning. Tadi bulat kuning adalah bersifat dominan-dominan. Berarti di sini dominan-dominan itu paling banyak 9. Ya, ini bulat dominan, hijau resesif, kan? DR 3. Sebaliknya dengan kisut hijau, kisut itu resesif, kuning ya, kuning itu dominan, berarti RD 3 juga. Jadi yang 1 dominan 1 resesif itu jumlahnya sama-sama 3. Nah yang resesif cuma 1. Yang dominan 9, yang perpaduan dominan 1 resesif 1 atau resesif 1 dominan 1 itu sama-sama 3, sedangkan yang resesif itu 1. Contoh misalkan ada soal tentang kamu disuruh mencari persilangan
dengan menggunakan mangga manis. Mangga, kelihatan nggak? Mangga manis. Ini baru rasa satu ya. Buah banyak. Nah ini kan dua-dua sifat nih. Satu manisnya, satu buahnya hasilnya banyak. Satunya lagi berarti pasangannya manis asam. Buah banyak berarti pasangannya sedikit. Berarti kan manis ini dominan. Ini dominan. Ini resesif, ini resesifnya. Biasanya seperti itu. Jadi kamu tapi tetap harus lihat dulu sih. Kalau dia bilang asam sedikit adalah yang bersifat dominan, berarti ini ganti jadi dominan-dominannya. Kalau dia bilang manis dan buah banyaknya yang dominan, ya berarti ini dominan-dominannya. Kamu disuruh mencari perbandingan fenotipnya bagaimana. Kamu ingat tadi rumusnya 9 banding 3 banding 3 banding 1. Ini udah pasti hasilnya. Nah yang 9 adalah yang D besar, dominan itu pasti ada 9. DR, RD ada 3. RR 1. Maksudnya apa sih Bu? Maksudnya yang dominan pasti ada 9. Yang dominan resesif ada 3. Resesif dominan ada 3. Resesif 1. Kalau dari sini kamu udah kelihatan ini dominan, ini resesif, berarti yang 9 udah pasti manis banyak. Yang dominan resesif ambil manis sama sedikit. 3 manis tapi buahnya sedikit. Yang ini resesif, buahnya asam tapi buahnya banyak. Asam, rasanya asam tapi buahnya banyak. Nah, yang resesif berarti asam, buahnya sedikit. Gitu. Jadi kamu nggak harus mencari begini lagi sih. Ini kan kita harus cari tahu dulu dari mana 9 banding 3 banding 3 banding 1. Caranya seperti ini. Tapi nanti kalau kamu untuk menghemat waktu ya, apalagi kalau lagi misalkan ulangan dikasih jeda waktu gitu, kamu langsung harus berpikir mana yang dominannya, kamu tentukan. Oh berarti 9331 itu perbandingannya. Oke, itu dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan WA ke ibu. Masih ada yang bingungnya di mana, atau mau datang ke sekolah nggak apa-apa. Yang penting protokol kesehatannya dijaga, nggak boleh lebih dari 4 anak. Ya, ibu tunggu pertanyaan dari kalian. Terima kasih. Bu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.